Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Yang terhormat Pak Sugeng Sabto Surjono sebagai dosen pengampu mata kuliah Petrografi untuk Petrogesa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uh, PowerPoint saya terkait provenance batu sedimen sebagai tugas mata kuliah. Eh, saya memiliki NIM Fakultas 54596 yaitu genap, maka saya eh, mendapat materi terkait provenance batu sedimen. Berikut adalah presentasi saya. Baiklah, provenance batuan sedimen. Presentasi saya memiliki outline berupa yang pertama pendahuluan, kedua material penyusun batuan sedimen, yang ketiga jumlah partikel batuan sedimen, kemudian yang keempat, studi provenance, dan yang kelima adalah provenance batu pasir. Yang pertama, pendahuluan, batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari butiran yang berasal dari batuan yang telah terbentuk sebelumnya, seperti dapat berasal dari batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf, atau dapat terbentuk dari pengendapan material kristalin dari air laut ataupun air tawar secara kimiawi maupun biokimia. Berdasarkan pembentukannya, batuan sedimen dibagi menjadi batuan sedimen endogenik yang memiliki tekstur non-klastik. Uh, Material sedimennya berasal dari cekungan sedimen itu sendiri, seperti batu gamping, batu rijang. Kemudian yang kedua, batuan sedimen eksogenik yang memiliki tekstur klastik atau material sedimennya berasal dari luar cekungan sedimen itu sendiri, seperti batu pasir, batu lempung, batu lanau, konglomerat, ataupun breksi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah material penyusun batuan sedimen. Batuan sedimen itu sendiri memiliki tiga material penyusun utama. Yang pertama fragmen, kedua matriks, dan yang ketiga adalah semen. Fragmen adalah butiran yang berukuran besar dan tertanam pada matriks. Fragmen ini dapat berupa mineral seperti kuarsa, feldspar, atau mineral berat lainnya. Dapat juga berupa litik-litik seperti batuan sedimen, vulkanik, metamorf, dan litik beku, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah matriks. Matriks adalah butiran yang berukuran lebih kecil atau lebih halus dari fragmen dan mengisi di antara sela-sela fragmen yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah semen, yaitu material yang datang paling akhir dan berfungsi merekatkan antara matriks dan fragmen. Uh, Semen dapat berupa silika, sulfida, mineral oksida, karbonat. Biasanya semen ini akan memberikan warna pada batuan sedimen. Dan berikut ilustrasinya, berikut adalah fragmen, kemudian yang berwarna putih krem ini adalah semen, kemudian yang coklat ini adalah matriks. Selanjutnya adalah jumlah partikel sedimen. Jumlah partikel sedimen pada sebuah batuan sedimen dikontrol oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah ketersediaan jenis partikel pada batuan asal. Kedua adalah durabilitas mekanik partikel, ketahanan partikel terhadap abrasi ketika transportasi, ketika proses sedimentasi, kemudian stabilitas kimiawi partikel atau ketahanan partikel ketika proses sedimentasi dari pelarutan atau perubahan eh, ikatan kimia. Kemudian ada iklim dan relief daerah asal, kemudian proses sedimentasi. Proses sedimentasi ini mempengaruhi ukuran butir yang tersedimentasi. Kemudian masuk ke poin berikutnya yaitu studi provenance. Kata provenance sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir, yang berarti asal mula atau timbul dari Petition 1987 dalam box 2008, yang juga dieja sebagai provenience yang bermakna daerah asal. Kemudian studi provenance bertujuan untuk mengetahui batuan asal atau daerah asal suatu batuan sedimen silisi klasik kasar serta untuk mengetahui lingkungan tektonik batuan asalnya itu sendiri. Kemudian masuk ke poin berikutnya yaitu adalah studi provenance batu pasir. Dalam studi provenance batu pasir ini metode yang digunakan adalah metode petrografi
dari sayatan tipis suatu sampel batuan sedimen batu pasir. Kemudian dalam studi ini material penyusun batu pasir dibagi menjadi tiga berdasarkan klasifikasi peneliti John 1975, yaitu ada kuarsa, feldspar, dan litik. Yang pertama adalah kuarsa, dibagi menjadi dua, yaitu kuarsa polikristalin, kemudian kuarsa monokristalin. Ya, selanjutnya adalah feldspar yang juga dibagi menjadi dua, yaitu plagioclase feldspar, K-feldspar, dan K-feldspar. Kemudian yang terakhir adalah litik atau pecahan batuan yang dibagi menjadi lima. Yang pertama ada litik sedimen, kemudian ada litik metasedimen, kemudian ada litik vulkanik, kemudian ada litik metavulkanik, dan kemudian ada litik metamorf. Yang selanjutnya adalah studi provenance batu pasir. Dalam Dickinson dan Soucek 1979, provenance batu pasir terbagi menjadi tiga setting tektonik utama, yaitu continental block, magmatic arc, dan recycled orogen, yang mana setiap setting tektonik akan terbagi menjadi beberapa setting tektonik lagi. Yang pertama adalah setting tektonik continental block. Eh, Material sedimen dari setting tektonik ini berasal dari batuan dasar atau basement yang terangkat, yang umumnya dibatasi oleh patahan. Dan setting tektonik continental block terbagi menjadi dua, yaitu kraton interior dan uplifted basement. Yang pertama adalah kraton interior. Eh, Material sedimennya berasal dari area terbuka yang telah mengalami rombakan. Kemudian sedimen tersebut terendapkan di sepanjang platform, tepian batas benua dan cekungan laut dan di atas sekuen oviolit. Kemudian ciri material penyusunnya memiliki kandungan kuarsa yang tinggi dan rasio K-feldspar terhadap plagioclase yang tinggi, sehingga K-feldspar lebih banyak daripada plagioclase-feldspar. Yang kedua adalah uplifted basement yang memiliki material sedimen berasal dari pengangkatan basement kerak benua yang dibatasi oleh patahan dengan lokasi pengendapan di cekungan yang berada di dekatnya tanpa mengalami transportasi yang jauh dan memiliki ciri-ciri kandungan kuarsa dan feldspar yang sedikit tetapi memiliki kandungan litik sedimen yang cukup banyak. Kemudian masuk ke dalam setting tektonik kedua, yaitu magmatic arc. Material setting tektonik ini berasal dari busur magma yang tererosi sehingga menghasilkan tipe pasir yang kaya akan litik vulkaniklastik dan memiliki rasio K-feldspar yang tinggi dibandingkan dari plagioclase-feldspar. Uh, Setting tektonik magmatic arc terbagi menjadi undissected arc dan dissected arc. Yang pertama pada setting tektonik magmatic arc adalah undissected arc. Undissected arc memiliki sumber sedimen berasal dari dataran tinggi asal vulkanik di sepanjang busur kepulauan yang aktif dan berada di batas tepi benua di mana rangkaian gunung api mengalami erosi yang rendah ataupun bahkan belum tererosi, sehingga bisa diinterpretasikan bahwa rangkaian gunung api tersebut masih berumur muda. Kemudian sedimen tersebut terendapkan di palung, cekungan depan busur, laut marginal yang ada di belakang busur, dan cekungan lokal yang ada di daerah sabuk vulkanik atau busur vulkanik itu sendiri. Setting tektonik ini memiliki ciri-ciri butiran plagioclase feldspar yang dan litik vulkanik yang banyak, diantaranya mengandung phenocryst dan namun dengan jumlah kuarsa yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah setting dissected arc. Memiliki material sedimen yang berasal dari busur magmatik yang telah tua atau matang dan mengalami erosi yang tinggi. Kemudian material tersebut terendapkan di cekungan depan dan belakang busur dan dapat juga mencapai palung. Setting tektonik ini memiliki ciri atau ya memiliki ciri material penyusun dengan litik vulkanik yang lebih sedikit dan perbandingan yang sama antara plagioclase feldspar dan K-feldspar. Kemudian masuk ke setting tektonik yang ketiga, setting tektonik utama yang ketiga yaitu recycled orogen. Dengan asal material dari dataran yang telah terlipat dan tersecarkan dan telah mengalami proses orogenik, kemudian tersingkap terangkat ke permukaan sehingga akan menghasilkan
komposisi batu pasir dengan material rombakan yang menonjol, terdiri dari subduction kompleks, collision orogen, dan foreland uplift. Yang pertama adalah subduction kompleks dari setting tectonic recycled orogen. Memiliki eh, asal material sedimen dari kompleks subduksi, daerah subduksi yang terangkat secara tektonik, dapat berupa terjun dari osteolitik yang terdeformasi atau dapat juga terdiri dari material penyusun keras samudera lainnya. Pengendapannya berada di cekungan depan busur atau palung dengan ciri-ciri material penyusun dengan jumlah rijang yang sedikit, mohon maaf banyak, jumlah rijang yang banyak, namun dengan sedikit kuarsa dan feldspar serta fragmen batuan yang juga sedikit. Kemudian dalam melakukan plotting, setting tektonik ini menggunakan diagram triangular QMFLT atau kuarsa monokristalin, feldspar, dan litik, di mana rijang digolongkan sebagai material litik supaya tidak sama atau tidak bertabrakan dengan kuarsa. Sehingga karena rijang lebih banyak maka dan dimasukkan ke dalam material litik, maka akan cenderung ke arah litik pada plottingnya. Yang kedua ada collision orogen. Dengan material sedimen berasal dari hasil kolisi yang tersebar secara memanjang. Kemudian material sedimen tersebut diendapkan di cekungan laut sebagai endapan turbidit atau dapat menuju foreland basin yang mengapit sabuk orogen serta cekungan yang berkembang sepanjang sabuk orogenik itu sendiri. Dengan ciri material penyusun yang didominasi oleh material hasil rombakan dengan jumlah kuarsa yang sedang dengan perbandingan kuarsa yang namun kuarsa lebih tinggi dibandingkan feldspar serta banyak fragmen litik sedimen ataupun metasedimen. Dalam setting tektonik ini menggunakan plotting uh, yang dibedakan dari subduction kompleks dan mengetik bisa menggunakan setting tektonik ini. Kuarsa polikristalin, litik vulkanik, litik vulkanik metasedimen, hingga litik sedimen, litik metasedimen. Kemudian selanjutnya adalah setting foreland uplift atau setting terakhir dari recycled orogen. Memiliki material sedimen yang berasal dari sedimen hasil rombakan dari sabuk orogenik, sabuk lipatan patahan, kemudian terendapkan di cekungan yang ada di dataran atau daratan atau di sekitar sabuk tersebut dengan ciri-ciri material penyusun berupa kuarsa yang banyak dengan feldspar yang sedikit. Dalam melakukan plotting pada setting tektonik ini menggunakan diagram triangle HMFLT atau kuarsa monokristalin, feldspar, dan litik, di mana kuarsa dan rijang dibedakan sehingga rijang termasuk ke dalam litik dan kuarsa termasuk ke dalam HM. Sehingga setting tektonik ini akan cenderung mendekat ke arah HM karena kaya akan kuarsa. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini, PowerPoint ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.